ada satu tahun kurang, ini dia itu dijauhin, diituin. Pernah ngerasain dia itu? Ya ampun. Kayak itu pasti ngedown banget ya. kayak apa ya? Sampai sekarang Ya. Berkuter Pods Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Halo Berkuterian, ada yang baru nih. Di samping aku udah ada Bu Pimprod yang dijailin nih sama tim podcast ya. Tiba-tiba jadi presenter nemenin aku, gak apa-apa ya sekali-kali. Oke, Berkuterian semoga tetap semangat dalam menjalankan hari-harinya. Episode 2 kemarin kita udah kedatangan bintang tamu nih dari Duta Bela Negara. Ya, kita berbincang-bincang sama Kak Nurul. Iya, gitu. itu menarik banget episodenya. Jadi kalian jangan lupa tonton. Kalau misalkan belum tonton dulu ya. Iya, benar banget. Nah, gak kalah menarik nih episode 3 ini kita udah kedatangan bintang tamu. Dia itu udah banyak banget menjabat apa ya kalau namanya? Mungkin mengemban amanah. Mengemban amanah iya. Menjadi seorang duta A, duta B. Banyak banget keren banget ya. Keren banget. Keren parah. Gak pusing apa ya itu? Langsung ditanya pusing enggak? Iya, benar banget Kejian. Halo Kak Nindi. Iya. Disapa dong Berkuteriannya. Halo Berkuterian. Iya. Halo Kak Nindi. Iya. Kata Berkuterian, aduh Kak Nindi cantik banget. Oh my god. Iya, emang sih cute gitu. Iya. Kak Nindi boleh dong perkenalkan dulu diri Kak Nindi sama Berkuterian nih. Namanya siapa, program studinya apa, semester berapa gitu. Silahkan Kak Nindi. halo, nama saya Nidia Parahita Oktaviani dari Prodi Manajemen semester 1. Wow, masih semester 1 gitu. Alamat di mana? Iya, alamat Rumah tuh kosan Kak. Rumah aja. Udah ngekos berarti. Ini deh daerah lahir di mana gitu? Iya, lahir di Batam. Di Batam. Orang Batam. Jauh juga ya. Ke Sukabumi. Sama keluarga tapi gimana? Iya, sama keluarga. Udah tinggal di Sukabumi dari baru 5 tahun. baru 5 tahun. Tapi banyak ya ini prestasinya ternyata. Jadi banyak yang bawa dari sana ke sini. Iya, benar. Oke, Kak Nindi, kita tahu banget ya Kak Nindi itu udah pernah jadi kayak kemarin kan Duta Bela Negara Kabupaten Sukabumi, terus duta juara 2 ya Putri Hijab Jawa Barat. Itu banyak banget gitu dutanya. Boleh dong disebutin sama Berkuterian amanah apa aja yang diberikan untuk Kak Nindi itu jadi duta apa aja sih gitu? Duta yang pertama duta pelajar peduli AIDS. Yang kedua itu tahun 2019. Tahun 2019 berarti baru SMA ya? Iya. SMA. Terus tahun 2020 itu juara 3. Iya. Putri Jabar. Putri Jabar. Tingkat provinsi. Oh, naik ke tingkat provinsi ya itu? Iya, terus. Itu tahun 2020. Iya, tahun 2020. Terus tahun 2021 Duta Bela Negara. Duta Bela Negara bareng Kak Nurul kemarin. Oke, nih dari dilihat-lihat nih ya Kak Nindi udah banyak nih ya kan mengemban sebagai duta macem-macem gitu. Banget. Apa sih yang buat Kak Nindi menarik gitu untuk menjadi duta gitu? Sebenarnya fungsinya tuh apa sih menurut Kak Nindi gitu? Fungsi kenapa duta itu apa kenapa sih? Kak Nindi tuh ngejar-ngejar sebagai menjadi duta gitu, duta A, duta B gitu. Gimana sih menurut Kak Nindi gitu? Fungsinya. Fungsi duta itu apa menurut Kak Nindi? Sampai Kak Nindi tuh pengen banget jadi duta. Kalau menurut Nindi ya bukan menurut ahli atau pandangan seorang Nindi ya. Kita punya pandangan sendiri. Kalau pandangan Nindi itu duta sebagai ikon ya. Ikon atau yang bisa berpengaruh bagi masyarakat, orang yang terdekat gitu. Iya. Kalau misalnya panutan enggak ya. Kalau panutan itu bukan ke duta atau apa enggak. Panutan kan cuma Nabi Muhammad. Kalau duta itu orang yang bisa memberikan pengaruh positif terhadap orang yang terdekat, masyarakat sampai ke masyarakat luas. Benar banget. Jadi duta ini bisa gimana caranya ada yang bisa disosialisasikan kepada masyarakat umum gitu ya. Icon dari misalnya duta hijab berarti dia muslimah yang
benar gitu ya. Terus ada lagi duta peduli AIDS gitu. Bagaimana caranya Kanindi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mungkin bagaimana bahayanya AIDS kayak gitu ya mungkin ya. Oke. Terus ada namanya duta, terus ada lagi yang namanya brand ambassador gitu. Menurut Kanindi ya, Kak Hulwah, brand ambassador atau duta itu sama atau beda gitu kan? Brand ambassador juga kadang dia menjadi icon dari sebuah produk gitu. Misalnya jadi brand ambassador apa gitu. Kalau menurut Kanindi sendiri, duta sama brand ambassador itu sama atau beda atau gimana? Berbeda sih deh. Berbeda. Berbedanya tuh kenapa? Kalau duta itu lebih ke apa ya? Pengabdian ya. Pengabdian. Kita benar-benar. Kalau misalnya brand ambassador itu menurut ini seseorang yang diajak bekerja sama dengan perusahaan, ya benar. Terus kalau misalnya brand ambassador itu kan kayak freelance atau apanya. Tapi benar, kalau misalnya duta atau putri atau apa gitu atau icon itu kita tidak memandang apa ya? Cuan. Bayar gak sih? Memandang cuan. Lebih ke sukarelaan. Kepedulian gitu kan. Kita nggak mikirin yang tentang materi lah gitu. Benar. Jadi kalau brand ambassador itu lebih ke kerja sama brand-brand itu mungkin ya. Kalau duta dia benar-benar dari hati gitu ya. Benar. Aku pengen jadi duta icon dari sesuatu yang menarik gitu ya. Benar. Nah ngomong-ngomong nih Kanindi kan udah banyak nih. Sejak kapan sih Kanindi itu mulai tertarik gitu untuk menjadi seorang duta? Untuk menjadi seorang icon gitu. Jadi bisa terinspirasi itu dari kapan gitu? Dari mulai kapan? Apakah ada dorongan dari luar gitu atau keinginan hati Sendiri nurani gitu Kak? ya? Kanindi sendiri gitu. Kalau misalnya dorongan nggak ada ya teh. Terus kalau misalnya dorongan tuh tapi dari mungkin diri sendiri gitu. Tapi mungkin keluarga mau ngedukung aja gitu ya. Ngedukung nggak selamanya ngedukung nggak ada kadang padahal ini tuh hal positif ya tapi gitu ya tapi bisa sampai bentrok gitu ya. Alasan sampai bentrok itu kenapa ya? Pertama orang tua itu nggak ngerti ini tuh untuk apa. Kurang ya. Berarti tugas Kanindi itu menjelaskan lagi ke orang tua gimana komunikasi Kanindi dibangun sama orang tua ya. Terus kasih pemahamannya itu seperti apa. Kadang orang tua itu kayak ngapain sih ikut-ikutan gitu, capek-capek. Kadang ini tuh sempat waktu dulu itu kan pernah tinggal di pelabuhan kan. Sebelum tapi kalau di sini tinggal di mana sih? Di Sukabumi itu tinggal di Cibatu. Di Cibatu. Kalau di pelabuhan itu apa? Itu rumah nenek. Oh, jadi sempat tinggal di pelabuhan karena ada nenek di sana. Iya. Terus? Kan kalau misalnya sekarang nggak mungkin bolak-balik dong. Iya, nggak mungkin, capek juga jauh. 2 jam, Bun. Terus habis itu kan waktu dulu itu sempat nggak ada libur, maksudnya libur juga itu kadang di luar gitu, nggak ada di rumah. Jadi selalu ada kegiatan gitu. Dari benar-benar produktif. Dari mulai kapan itu? Itu mulai dari MTS, pokoknya udah pindah ke sini kan dulu ikutan OSIS yang kan. Oh jadi MTS itu di pelabuhan ya? Dari MTS, SMP, kelas 2, SMA di pelabuhan. Iya sampai sekarang nggak ada istirahatnya itu kan nggak ada. Sampai mungkin orang tua itu marahin. Iyalah pasti. Ngapain sih ini terus gitu, maksudnya pergi-pergi quality time sama keluarga kapan nih Nindi? Kata orang tua mungkin gitu ya keluar. Sibuk terus di luar. Gitu kan. Terus habis itu karena kan kalau misalnya kita daftar apa-apa gitu kan kadang ada harus persiapan ini itunya kan teh. Biaya lagi ya kan biaya terduga gitu kan. Iya. Kan minta ke orang tua. Ngapain sih katanya ikut-ikutan kayak gitu, apa sih udah belajar yang benar aja gini-gini. Padahal orang tua itu nggak tahu kita apa yang kita lakukan sekarang itu bakalan berpengaruh ke depannya gitu. Iya banget sih. Karena kan orang tua kan tidak pernah merasakan pada saat ini kan. Iya. Beda zaman gitu ya, beda zaman. Sedangkan orang tua Nindi itu kan tamatan SMP. Jadi nggak ngerti. Tapi bisa ngangkat derajat orang tua banget itu tuh. Iya. Karena nggak ngerti kan, sering sampai sekarang juga kalau misalnya ikutan apa-apa, contohnya ke Bandung gitu. Sampai separah Bandung kemarin pas duta. Iya. Duta bela negara. Bener. Ngapain sih itu main ya gini-gini padahal mah enggak ya. 3 hari ya. Iya, 3 hari. Nggak ada sinyal juga, terus HP kan nggak ada sinyal. Nggak ada. Nggak ada sinyal teh. Itu pas kita udah turun ke rumah warga baru ada. Itu juga 1 jam baru turun ke rumah warga itu baru. Ke rumah warga itu untuk kegiatan bukan
itu udah mau keluar teh, udah pulang. Oh, udah iya, pulang. iya. Kirain aku ada acara lagi gitu. Enggak. Emang mau pulang gitu Iya, ya. pulang. Oke. Sampai Mungkin orang tua tuh khawatir ya, Iya. tapi ini tuh benar-benar positif Mama Nindi. Ya Mama Nindi ya. Kalau aja nonton berketerian Iya. ya. Anaknya udah keren anaknya ini udah Mama keren Nindi. banget. Oke, itu kan sisi dari orang tua, mungkin ada sisi baiknya juga gitu. Gimana cara Mungkin Nindi memang- sendiri komunikasi sama orang tua Iya. itu penting banget. Khawatir mungkin ya. Iya, tapi kan Nindi juga sejauh ini berarti komunikasi sama orang tuanya baik ya, sehingga dia bisa ikut terus Iya. ya. Nah, ada gak sih hal yang terbebani gitu sama Kak Nindi, misalnya duta ini beratnya jadi duta ini gitu, paham nggak? Paham. Iya, gimana? ada Apa gimana? disebutin Ceritain ya. dong. Pokoknya ada yang nonton. Ada suatu ajang berat sih teh, berat. Waktu itu kita itu dituntun kayak seperti ikutin tanpa dikasih arahan. Kan kita nggak bakalan ada gambaran ya teh. Iya, dilepas gitu. Nah iya gitu, ada suatu ajang seperti Wah. itu. Terus kamu gimana itu? Nanti aja di Nanti belakang. ya, Di belakang. belakang aja ya. Jadi Gimana tuh? sempat, Bisa diceritain kali jadi ya? sempat ikut ajang, Iya. terus terpilih, terus dilepas gitu. Iya dilepas aja. Terus menyikapi hal itu kan ini Gimana? gimana? Iya. Bingung ya. Menjalaninya. Iya, pasti Iya, bingung. bingung. Ini arahnya kemana? Iya. Gitu, tugasnya apa? Kadang kalau misalnya bertindak sendiri kan takutnya salah. Iya, salah. Tanpa bimbingan kan Iya, gitu ya. benar-benar. Tanpa ada arahan. Takutnya kalau stuck aja kita diem, dibilangnya kan numpang nama atau Iya. apa. Iya enggak? Iya. Misalnya, si itu katanya udah dipilih, Udah menobatkan, dinobatkan gitu iya, ya. udah dinobatkan. Tapi tidak ada Kontribusi. kok iya benar kontribusinya itu nggak ada, kerjasama itu nggak ada. Takutnya gitu. Bahkan ini sama yang juara sebelumnya. Iya. Bahkan yang juara sebelumnya juga merasakan Sama. apa yang dirasakan. Oh, jadi dirasakan kembali sama. Iya. Terus ada komunikasi sama yang sebelum Nindi? Ada arahan atau apa dari Komunikasi beliau? ya, iya sama yang sebelumnya. Iya, juga. sebelumnya. Cuman katanya ya udah ikutin aja katanya. Kalau ada arahan ikutin, kalau enggak ya udah diam. Soalnya kita juga serba salah. Bingung juga, bingung. iya, bener, serba salah. Soalnya kan Nindi mah nggak mau ngambil resiko ya, maksudnya Iya. kan resikonya kan besar. Pasti berat banget megang nama gitu ya. Benar teh. Takutnya kalau kita bergerak berbuat A, kita mencoret nama baik kan salah Iya, juga ya. iya. Ya udah kita di Iya, nama baik Nindi itu dipegang banyak ya ternyata. Aduh, greget banget. Keren. Jadi gimana caranya Nindi berarti di posisi itu ya kalau misalnya ada arahan dari pihak atas ya dilakuin Iya, semaksimal diikutin. mungkin Kalau gitu. enggak, Tapi enggak. kalau enggak ya susah Cuma, gimana iya, lagi benar. karena itu kan serba salah ya. Soalnya kalau Nindi ngelakuin ada dua nama yang tercoret. Nama Nindi pribadi Iya, sama dan nama nama duta organisasi itu. atau ajang tersebut. Ajang tersebut. Soalnya kan kalau mau naikin nama itu susah banget deh. Iya. Udah tercoreng aja sedikit. Iya, benar-benar. Apalagi sekarang digital aduh udah Udah gampang ya gampang teh, banget. share apa Sekali ini viral apa. iya. Iya, itu kan Sekali tercoreng tuh udah susah. itu kan merupakan salah satu perjalanan juga ya, perjalanan Nindi nih. Selama perjalanan itu ada gak sih yang bikin down gitu selain yang tadi disebutin gitu kan, kayak apa bikin insecure atau apa gitu mungkin? Bikin insecure sih enggak ya teh. Oh pernah Nindi waktu sebelum corona. Apa nih? Bisa insecure ya gimana kita dulu? Pernah. Gimana teh. kenapa? Nindi itu orangnya dulu kalau misalnya ngomong depan orang tuh malu. Oh gitu. Malu banget deh. Kenapa kok bisa ya? Kan Bahkan biasanya waktu- biasanya nih ya identik seorang duta itu bicara di depan umum. Iya, gitu. selalu itu dituntut Udah untuk bisa berbicara di public depan banyak speaking-nya orang pasti gitu. keren banget itu. Iya, bahkan- Gimana? Bahkan Nindi dulu itu kan waktu SD itu kan di Padang. Iya. Kelas 4 Di Batam, di Padang, banyak ya gue. Tangerang kemarin mau acara di Tangerang kan. Terus Iya. Bahkan Nindi itu waktu kelas 5 SD disuruh fashion show kan tingkat kecamatan. Karena saking Nindi insecure-nya itu jalan itu kayak di kaku-kakuin gitu. Itu contohnya ya teh, Iya. SD. Iya. Nah, terulang lagi Nindi ketika MTS. Kenapa? MTS dan SMK. Waktu ada kumpulan OSIS itu Nindi nggak berani. Udah maju aja. Enggak teh. Oh. Kamu ikutan OSIS? Aktif, cuman aktif. kalau ke depannya tuh enggak. Di belakang layar gitu ya. Mungkin masih belum bisa mengeluarkan pendapat kali ya, masih malu-malu gitu. Malu-malu kucing. Maksudnya iya malu-malu.
Terus Nindi waktu pernah ikutan duta pelajar peduli AIDS ini, Nindi pernah sama pembina diremehin. Nindi pernah. Diremehin. Agak merinding ya. Sakit ya, kadang kalau kita diremehin tuh jadi kayak aduh, jadi beban gitu ya. Iya. Nindi pernah diremehin, pernah dibanding-bandingin. Parah banget sih. Terus Pernah menyikapi itu gimana tuh Nindi? Nindi waktu itu kan grand final Bangkitnya kan. grand final. Terus waktu seleksi juga ada pembina kan. Waktu Nindi speech di depannya itu kan kayak ih enggak deh. Kayak gitu. Kayak udah enggak. Kayak gitu. Astagfirullah. Iya, ini jujur aja ya, kalau misalnya ditonton juga enggak apa-apa nih. Untuk duta pelajar peduli AIDS ini enggak apa-apa. Terus abis itu kita kalau Nindi kan kan udah kayak pengen nangis, mama gitu. Kuat banget mentalnya ya. Terus kamu gimana? Nindi kan di situ kayak udahlah biarin gitu katanya. Nindi kepilih atau enggak, waktu itu kan seleksi atau kepilih atau enggak, udah enggak apa-apa. Itu udah di grand final loh. Itu waktu sebelum seleksi. Terus Nindi lolos kan teh, lolos. Tadinya tuh kayak udah berarti nggak bakal lolos kan. Lolos. Terus abis itu pas lolos grand final 2 hari. Nah pas itu kan kayak perkenalan gitu kan. Terus di situ Nindi kayak kata pembina, tapi pembina itu beda sekolah, bukan dari sekolah asal Nindi kan. Iya, pasti banyak banget kan pembinanya dari mana-mana. Terus sempat membandingin, terus kayak diremehin gitu. Nindi juga taunya dari pembina lain. Din katanya, kamu itu speech-nya public speaking-nya harus dibagusin lagi. Ih gimana ya Kang, kata Nindi kan pembinanya cowok ya. Iya, kagok. Tapi yang ngebandingin sama yang ngeremehin itu cewek. Padahal dia guru agama loh teh. Oh Masya Allah. Nah untuk menghadapi itu jadi makin banyak belajar dong ya, karena banyak. Nah dari situ Nindi pulang dari grand final itu kan jam 9 malam. Nah abis itu kan kita jam 6 itu kan harus standby di lokasi. Iya. Dan Nindi dari jam 9 malam sampai jam 1, pokoknya tidur tuh cuma 2 jam. Nindi untuk belajar, melatih otodidak sendiri, otodidak sendiri ya. Terus pas Nindi di grand final, kata pembina tuh, katanya udah kelihatan siapa yang juara 1. Siapa yang itu tuh kayak itu pasti bikin fair dong. Iyalah, kayak meremehkan banget gitu. Terus kan karena ada anak binaan dia katanya dari sekolah dia, jadi kayak dia tuh kayak pede banget. Iya, anak aku nih, anak didikan aku nih yang bakalan naik, bukan kamu kan. Itu tuh di luar ekspektasi, kata juri juga, kata panitia. Pas grand final Nindi tuh kan kita dikasih gambaran ya teh, tanpa suara, kayak 30 detik kita harus menganalisa ini gambar ini mencerminkan apa, mendeskripsikan. Terus ada yang pakai bahasa Inggris, sama cuman ada gambaran doang tanpa ada perkataan apapun gitu. Dari video itu? Iya, dari video di layar gitu kan. Nindi di situ otaknya udah stuck banget. 30 detik, bayangin katanya. Aduh, kita udah getar banget. Aduh, iya gitu. Bingungan pasti ya. Bingungan pasti gitu kan. Tapi nggak tahu, mungkin itu karena suatu keajaiban juga ya. Di situ lancar, nggak ada nggak ada sama sekali. Tepuk tangan dulu berketer ya, itu keren banget. Udah diremehin gitu tapi masih tetap long gitu ya. Harus nggak terlepas dari berdoa juga sih pasti. Berdoa. Terus abis itu pembina pas udah selesai grand final, Nin kok bisa? Bener teh, Nin kok bisa? Terus pas grand final juga Nindi kan mungkin si itu deh yang nomor sekian kayaknya juara 1. Terus pas penyebutan nominasi, kok dia juara sekian? Iya. Kan ini belum panggil, berarti Nindi nggak kepilih, kata Nindi gitu. Oh mikirnya gitu ya, nggak kepilih. Tapi ternyata kan udah nih, udah semua. Terus Nindi sama temen Nindi dipasangin kan, yang berdua gitu kan. Iya. Sama cowok. Cewek. Oh cewek juga. Masuk nih, tapi nggak kepikiran bakalan jadi duta utama. Iya. Mungkin juara 2 kali. Itu mungkin benar-benar usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gimana caranya saat kita diremehin itu kita bangkit ya? Iya. Itu tuh berat banget, tapi hasilnya memuaskan gitu. Benar, tapi hal positif yang bisa kita ambil tuh kalau misalnya kita nggak, mungkin ya kalau Nindi gak digituin mungkin
Nindi motivasi Nindinya kurang gitu. Ya bersyukur juga digituin tapi nggak bersyukur juga sih. Paham gak sih? Iya. Sebenarnya nggak enak tapi itu baik buat Nindi. Jadi omongan itu bisa membuat Nindi tuh termotivasi gitu untuk berusaha lagi, belajar lagi, makin tapi keren lagi gitu. Kerennya Nindi itu dia bisa bangkit dari omongan orang yang negatif gitu. Terus abis itu Nindi setelah dinobatkan, jadi kayak, hah bener nggak sih kayak mimpi gitu. Bahkan bukannya sombong ya teh, bahkan nilai skor Nindi itu 5.000, pokoknya beda gap perbandingannya itu cuma 2.000. Jauh lah, 2.000 5.000 jauh. Terus Nindi 5.000 yang juara 3 itu kirain Nindi yang juara 3 itu bakal juara 1, rupanya enggak. Cuman kan kelihatan dia kan kayak punya apa ya, bukan deken ya apa ya. Itu anaknya pembina itu. Iya, pembina itu. Terus kayak punya di pelabuhan itu kan kayak ada sosial media yang mengangkat derajat di masyarakat itu. Kayak branding, sosial branding gitu. Terus dia tuh kayak deket sama itu, kayak dipegang lah. Kayak dipegang, kamu dipegang sama aku, kayak diarahin gitu. Apa-apanya kemananya, kalau mau ikutan lomba apa diarahin semua gitu. Rupanya enggak, mungkin kata pembina, dia mah kayak katanya modal dekat sama orang yang naik daun katanya gitu. Bahkan itu ngomong ke Nindi atau ke anak lain? Anak lain. Nyampein ke Nindi. Bersyukur juga ya teh, banyak orang yang baik gitu ke Nindi. Iya. Dilindungi, masih dilindungi ya. Nindi itu ngomongin kamu. Dikelilingi sama orang-orang baik. Kadang orang baik tuh emang gitu. Dikelilingi orang-orang baik. Hati dan pikiran Nindi itu kadang kan ya sih itu kayaknya nggak suka sama Nindi deh. Tapi kalau misalnya Nindi berpikiran seperti itu, beberapa hari kemudian Nindi itu ngomongin, jadi kayak ada sinyal sinkron banget ya. Sefrekuensi gitu kan. Oh berarti insting sama hati itu nggak bohong. Iya, benar. Cuman kita takut seuzon atau apa. Tapi terbukti ternyata kok gitu, benar gitu. Bersyukur banget ya dikelilingi sama orang-orang yang baik juga gitu. Ya benar. Bahkan tapi Nindi semenjak pas Nindi SMK ya, pernah Nindi juga kan SMK kan ngekos juga ya teh. Iya. Itu berarti kamu dari SMK udah pisah sama orang tua gitu? Iya, semester 2 kelas 1 SMK. Iya, SMK. Nah, ini kan SMK-nya kan perawatan. Bahkan manajemen ya. Gelinjur. Oh iya. Bahkan ini dulu itu enggak pernah, bukan hampir kena mental ya teh, kayak kenapa? Pernah di posisi enggak ada teman. Kok bisa? Karena ini saking aktifnya, ini dulu itu kan organisasi. Iya, sekretaris kelas. Enggak teh kelas. Ini nggak ikutan OSIS. Karena orang tua udah biarin ini nggak ikutan OSIS. Tapi ini aktif di organisasi kelas. Di luar sekolah. Di sekolah iya, di kelas sama di luar sekolah. Iya benar. Terus saking Nindi aktifnya mungkin di luar iya, di dalam iya. Terus Nindi kan dulu tuh nggak bangku Nindi tuh sering kosong. sering dispen. Iya. Sering kosong. Tapi akademik masih jalan aman kan? Tapi intinya itu kayak kan kalau sekolah Nindi itu lebih mentingin aktif daripada di akademik itu. Iya. Nindi waktu itu karena nggak pernah di kelas, mungkin kurang chemistry kali ya sama teman-teman kelasnya. Iya. Bahkan teman-teman itu nggak ngedukung sama sekali. Mungkin siri kali ya. Iya mungkin seperti itu. Kan hampir 40 orang muridnya. Pas dipanggil itu Nindi juara 2 kan di kelas. Padahal Nindi tuh nggak diam di kelas gitu. Di situ teh, ya Allah, Nindi hampir ngerasain itu detik-detik pas mau kelulusan. Ada satu tahun kurang, Nindi itu dijauhin, diituin. Pernah ngerasain di Ya ampun. Kayak itu pasti ngedown banget ya. Kayak apa ya? Sampai sekarang? Iya. Bukannya dendam ya teh, cuman kalau dimasukin di grup kelas atau apa enggak, Nini mending dijauh. Nini nggak dendam ke kalian, cuman Nini kayak ingat waktu Nini jatuh apa gitu, nggak ada yang nemenin gitu. Bahkan ini kalau dulu di kosan itu jarang banget keluar teh, jarang banget saking sakit hati, sering disindir, sering apa, deket sama guru atau apa. Terus kasih banyak omongan-omongan yang nggak enak banget ya. Iya. Padahal dia tuh nggak tahu bagaimana perjuangan, perjuangan, doa yang dijalani sama Nindi gitu. Susah payahnya, jatuh bangunnya.
kadang Nindi mikir kok gampang banget sih nilai orang dari luarnya gitu. Iya benar. Padahal dia nggak tahu. padahal dia itu nggak tahu Nindi itu perjuangan itu bagaimana sampai di titik ini tuh nggak tahu. Kerasnya. Nggak mudah loh Iya. gitu. Mungkin mereka tuh mikirnya ini mah gini, dia mah karena ini, karena itu, karena deket guru, karena deket ini, pasti banyak banget omongan-omongan yang negatif. Ya karena emang semakin kita naik daun itu semakin banyak orang yang nggak suka. Semakin tinggi pohon, semakin kenceng juga anginnya. Iya benar banget. Nindi dulu mikirnya teman itu baik ini, padahal nggak pernah terbukti pas di posisi Nindi itu cuma 1-2 orang yang benar-benar teman. Itu kebukti teman itu di situ ya. Kebukti banget gitu. Teman kita nih gitu. Padahal itu tuh dari prestasi loh. Sampai dijauhin nggak ada gitu. Ya ampun kalian jahat banget. Ada teh. Guru perihal. Kok bisa ya? Aku tuh aneh di sini kok orang berprestasi malah dijauhin gitu. Bukannya mereka didukung atau diapresiasi. Ya memang. Ayo temenan sama aku aja. Peluk sini. Bahkan di saat terjatuh, di saat posisi titik terendah seperti itu, sifat asli itu keluar. Guru pasti. maupun derajatnya udah S1, S2 itu terlihat Di situ dengan ya. nyata gitu ya. Walaupun pas bicaranya bagus gini, menasihati kita gini-gini, padahal dia kalau misalnya pengalaman mungkin banyakkan pengalaman dia gitu ya, guru tersebut. Iya, tapi perlakuannya ternyata jauh ya itu. Ya momennya benar-benar menyentuh sekali ya. Iya benar. Apalagi nggak didukung sama orang tua kan. Tapi gimana caranya Nindi tuh bisa sampai terus gitu. kuat gitu? Kok bisa sih kuat gitu? Apa sih yang mungkin ada motivasi tertentu gitu? Ada. Karena Nindi pikirnya Nindi kan perantauan ya teh. Anak rantau gitu. Gak mungkin dong kita kalau di rantau, kita ngerantau nih, terus kita menyanyiakan hidup kita. Misalnya kita bukan pribumi asli sini, terus kita kayak ya udah kayak jalanin aja, nggak gitu teh. Nindi prinsipnya nggak gitu. Bagaimana walaupun Nindi perantauan, Nindi bukan asli orang sini, nggak tahu adatnya gimana, budayanya, tapi kita tetap bisa ada pegangan lah buat kita di masa depan gitu. Ada pengalaman lah intinya. Benar-benar. Pengalaman itu lebih penting sih, proses-proses itu tuh lebih penting. Lebih terasa. Iya benar. Jadi teman gini juga ya, terserah kalian ya gitu. Kita yang penting dari kitanya positif aja gitu mikirnya. Kadang Nindi juga nilai Nindi egois ya. Kadang sering nggak dengar perkataan orang tua, cuman ya orang tua kayak kurang dikasih pemahaman gitu. Nindi udah aja gitu, selagi positif. Jalan aja. Oke. Kan Nindi ini kan kemarin ada juara 2 Putri Hijab. Nah, ada gak sih keinginan Nindi untuk ikut ajang yang lebih lagi gitu kayak Putri Hijab Indonesia contohnya gitu. Atau insya Allah ada sih. Ada. Untuk tahun ini dan tahun 2022 sama pokoknya 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan ini ada. Insya Allah. Udah ada planning. Semoga bisa terrealisasi lagi ya. Kita dukung. Berketerian dukung. Berketerian pasti dukung. Jangan bersedih-sedih terus ya kita. Semangat. Soalnya ini prestasinya harus terus diasah sih, harus terus bener-bener dijalanin itu. Tapi kalau mengulik-ngulik tentang daun atap itu kayak tersentuh, kayak mengingat-ingat yang telah berlalu gitu ya teh. Perjuangannya gitu kayak tersentuh pokoknya. Menurut Kak Nindi ini, Kak Nindi udah sejauh ini gitu ya, banyak gelar duta, bukan gelar ya, amanah. Ikon duta ini, ikon duta itu. Kak Nindi itu udah merasa sukses belum sih? Berhasil belum sih? Belum teh. Belum gimana kita? Menurut Kak Nindi memaknai kesuksesan itu seperti apa sih gitu? Kesuksesan itu ketika kita bisa membuat orang tua kita itu menangis tapi bahagia. Menangis bahagia. Bukan karena kita. Iya, bukan karena kita nakal atau apa ya nagisnya, tapi bahagia karena nangisnya itu karena bahagia gitu. Tapi Nindi sampai sekarang sejauh ini belum. Karena setiap Nindi audisi itu jarang dihadiri. Jarang ada ya, Kadang Nindi ikutan audisi online atau offline tuh jarang dihadiri sama orang tua. Pernah 1 kali cuman duta peduli S itu doang. Emang kalau misalnya orang tua itu pengennya Nindi kayak gimana sih? Nggak tahu ya. Kayak pernah nanya gak Nindi, "Ma,
pengennya apa sih gitu. Ya Mama tuh udah kayak gini nih dia tuh pengennya pernah waktu itu pas masuk ke sini kan, masuk ke sini sambil kerja nggak katanya gitu. Enggak kata Nindi kan. Nindi beasiswa atau? Iya beasiswa. Enggak boleh Bunda. Kenapa? Enggak dibolehin kerja. Kenapa katanya? Ijazah kan ditahan. Kan bisa infusibel aja kan sekarang online gini-gini. Iya insyaallah kalau misalnya ada sambil iya gitu. Tapi kalau nggak ada jangan maksain nih kan ngomong gitu katanya. Takutnya kita nggak mau ngambil konsekuensi yang besar kan. Terus orang tua itu kayak gimana ya, pengennya mungkin kerja ngebantuin kan ini anak pertama gitu kan. Tapi endorse ada ya mungkin? Pernah endorse gitu ya, karena followersnya juga banyak. Oke Kak Nindi nih, dengan apa yang udah dicapai nih sama Kak Nindi, ada mimpi terbesar gak sih gitu? Mimpi terbesar yang buat kedepannya gitu? Banyak. Salah satunya deh yang paling besar mimpi Kak Nindi, gitu. pengen banget. Besar banget. Apa ya? Ngebeliin rumah untuk orang tua. Amin. Sama ngeberangkatin haji. Amin ya Allah. Kita sama-sama doain ya berketerian, semoga bisa terwujud. Karena di dunia ini gak ada yang gak mungkin. Benar. Iya, usaha doa benar. Benar banget. Semoga aku gak pengen. Semoga kita bisa merealisasikan itu ya. Kita semua bisa membahagiakan orang tua. Pa, Nindi pengen bikin mama papa nangis gitu ya. Karena bahagia, beruntung gitu punya Nindi. Oke berketerian, semangat terus kan Nindi, gapai mimpi-mimpinya. Tetap semangat ya, jangan banyak dengerin omongan orang. Iya, karena orang sirik tuh malah jatuhnya kayak gitu mungkin ya. Kan Nindi harus tetap berusaha. Jadi kan Nindi yang apa adanya kayak gini, terus kejar cita-cita kan Nindi. Oke berketerian, udah banyak banget ya kita ngobrol-ngobrol ngulik tentang Kak Nindi, tentang ikon duta-duta yang dia udah lalui prosesnya. Ya kayak gitu berketerian. Mungkin ada closing statement untuk berketerian dari Kak Nindi? Ada yang mau disampaikan gitu, pesan atau apa? Iya. Mungkin diminum dulu. Bisa sambil lihat kamera mungkin. Menurut ini pesan dan kesan yang selama kita tadi bicarakan ya Teh, jangan mendengarkan apa kata orang. Benar. Dalam artian kalau misalnya perkataan itu positif atau demi kebaikan ya nggak apa-apa. Gitu kan. Tapi kalau misalnya berpengaruh buruk terhadap kita ya jangan gitu. Karena kita nggak tahu setiap mental orang itu berbeda-beda, kekuatan kesadaran itu berbeda-beda kan. Kita nggak tahu kalau misalnya kita ngomong seperti ini dia tersinggung atau tidak. Kan kita nggak tahu ya hati orang itu seperti apa, ada yang kuat, ada yang enggak gitu, ada yang bodo amat gitu kan, ada yang dipikirin sampai saat ini dipikirin apa omongannya gitu kan. Iya, overthinking terus masalah mungkin omongan orangnya bisa dijadiin motivasi kali ya, motivasi buat bisa belajar lagi gitu, berproses lagi ke depannya gitu. Oke, kesimpulan dari podcast kita kali ini yang tadi udah diobrolin ya sama Kak Nindi juga. Gimana cara dia untuk berkomunikasi sama orang tua juga dijalin, karena dia bisa sampai kayak gini juga sebenarnya tuh orang tua nggak ngedukung ya, tapi gimana caranya dia bisa lika-likunya ya. Iya, lika-likunya dijalani aja gitu, nggak putus gitu dan nggak berhenti gitu karena gak didukung malah makin malah makin nih karena tapi hal positif tentunya kalau ya hal positif. Terus gimana beliau Kak Nindi ini di mentalnya hampir kena gitu ya. Tapi gimana caranya kata-kata omongan-omongan orang-orang itu dijadiin motivasi biar dia lebih baik lagi gitu. Kadang emang omongan orang tuh bikin down ya. Kadang kalau misalnya orang yang ikutan kayak gitu, didukung sama orang tuanya gini, padahal enggak ya. Padahal ekspektasi orang tuh berbeda-beda. Aku tuh berekspektasinya tadi mungkin kayaknya banyak dukungan, banyak backingan. Jadi dutanya banyak, ternyata lain ya. Kalau kita ulik ternyata lain kayak gitu berketerian. Makasih Kak Nindi udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Sibuk banget nih Kak Nindi. Gimana? IG Kak Nindi tuh apa sih? IG aku itu Nindya Oktaviani.
Nindia Octaviani. Boleh di-follow ya. DM hai Kak. Gitu, oke. Ajarin dulu ini kan ya. Jargon. Sebelum jargon, ada pesan buat Perkuterian. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa terus nonton Berkuter Pos Nuansa hanya di Jurnalis Nuansa Media. Oke. Kak Nindi, kita punya jargon nih podcast. Gimana Kak Hulwa? Gini, berkomunikasi. Kalau kita bilang Berkuter Pos Pos Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Ya, oke. Berkomunikasi untuk terkoneksi. Terkoneksi. Oke. Iya. Ke kamar aja ya. Kajian pimpin. Berkuter Pos Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Makasih ya. Makasih banyak. Keren banget.